pagi Bapak Ibu dan selamat pagi. Iya Bapak, baik. Terima kasih Bapak. Merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan perlakuan bioaktif X ala Zuckman, kontrol positif berupa transmisi dan kontrol negatif DMSO 5%. Ada beberapa langkah yang akan dilakukan untuk metodologi ini, yaitu yang pertama pembuatan simplis, lakukan identifikasi kandungan kimia, yang keempat pembuatan media, yang kelima pembuatan suspensi bakteri uji, dan yang terakhir adalah pelaksanaan pengujian. Pertama, pembuatan simplisia, daun clearing fluid segar yang terpapar cahaya matahari memiliki umur yang sama dikumpulkan, dibersihkan menggunakan air, kemudian dikeringkan secara alami dengan cara diangin-anginkan, dan terhindar dari pencahayaan langsung dari sinar matahari. Simplisia kering tersebut kemudian dipotong, dihaluskan, dan disaring sehingga diperoleh serbuk daun clearing fluid. Setelah proses pembuatan simplisia, proses selanjutnya adalah maserasi dan ekstraksi. Untuk proses maserasi, serbuk daun yang akan diambil yaitu sebanyak 500 gram, dimasukkan ke dalam gelas piala 2000 ml dan dimaserasi dengan 1000 ml etanol 7%, lalu wadah maserasi tertutup diinkubasi selama 5 hari pada kondisi suhu kamar sambil sesekali diaduk. Setelah proses maserasi dilanjutkan dengan proses ekstrasi. Campuran maserasi difiltrasi dengan kertas saring, filtrat yang didapat dievaporasi menggunakan evaporator sehingga diperoleh ekstrak kental yang bebas etanol. Untuk uji bebas etanol itu ditambahkan asam asetat dan asam sulfat pekat, kemudian dipanaskan. Ketika tidak ada bau ester yang terbentuk dari etanol, dinyatakan bahwa ekstrak sudah tidak mengandung etanol. Yang berikut adalah identifikasi kandungan kimia. Untuk identifikasi kandungan kimia akan dilakukan 5 uji, yaitu pada uji alkaloid uji, banyaknya ekstrak yang diambil adalah sama, yaitu sebanyak 0,5 mili. Namun perbedaannya tergantung pada pelarut yang ditambahkan dan juga untuk menjadi tanda bahwa masing-masing uji sudah terbentuk senyawa bioaktif, ditandai dengan adanya perubahan warna dan busa yang terbentuk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada softcopy yang dari bahan yang akan 1 derajat Celcius selama 15 menit, kecuali bahan yang terbuat dari karet, disterilkan dengan cara direndam pada alkohol 70%. Sedangkan jarum ose disterilkan dengan cara flambir pada nyala bunsen. Media pertumbuhan yang akan dibuat ada 2 media, yaitu media BHI dan media MHA. Media BHI atau brain heart infusion, bahannya dapat dilihat pada softcopy yang diberikan. Cara pembuatan untuk kedua media sama, di mana semua media ditimbang, lalu ditambahkan aquades sampai 1000 ml, dipanaskan sampai larut, kemudian disterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Namun pH media untuk brain heart infusion adalah 7,4 plus minus 0,2 pada suhu 25 derajat Celcius, sedangkan pH media pada MHA adalah 7,3 plus minus 0,1 pada suhu 25 derajat. Bakteri uji. Untuk bakteri uji berupa biakan murni diambil dari Laboratorium Mikrobiologi BPEUM Kupang, diambil dengan menggunakan jarum ose steril, lalu disuspensikan 1 ml Staphylococcus aureus pada media BHI dan diinkubasi selama 18 sampai dengan 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Lalu diencerkan dengan 5 ml larutan NaCl fisiologi steril 0,9% sehingga kekeruhannya sama dengan larutan MC-Farlan 0,5. Hasil pengenceran tersebut disebut dengan suspensi bakteri. Proses yang terakhir adalah dilakukannya pengujian aktivitas antibakteri daun clearing fluid yang dilakukan melalui proses difusi. Proses yang pertama, sterilisasi alat dan bahan. Yang kedua adalah pelaksanaan pengujian. Untuk pelaksanaan pengujiannya, diambil suspensi bakteri dari media BHI, setelah itu diinukleasikan pada cawan Petri yang berisi 30 ml media MHA dengan menggunakan kapas lidi steril secara aseptis.
Proses yang kedua, dibuat larutan stok ekstrak daun clearing fluid dengan 4 konsentrasi, yaitu 75%, 50%, 25%, dan 12,5% dengan menggunakan pelarutnya DMSO 5%. Masing-masing konsentrasi dibuat dengan menggunakan rumus pengenceran, yaitu N1V1 sama dengan N2V2. Untuk proses pembuatan pengencerannya dapat dilihat pada soft copy yang diberikan. Langkah yang ketiga yaitu di pipet 30 mikroliter larutan stok ekstrak daun clearing fluid dari tiap-tiap konsentrasi, kemudian diteteskan dalam kertas cakram yang telah disterilkan. Kertas cakram yang telah dijenuhkan kemudian diletakkan pada media yang terlebih dahulu dibuat diagram sebanyak 6 bagian dengan menggunakan pinset. Lalu ditekan sedikit dan didiamkan pada suhu kamar 10 sampai dengan 20 menit. Kontrol positifnya digunakan gentamisin dan kontrol negatifnya DMSO 5%, lalu diulangi sebanyak 4 kali. Setelah proses tersebut diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 18 sampai dengan 24 jam. Proses yang terakhir adalah diukur parameter. Parameter yang diukur adalah zona hambat. Zona hambat ditandai dengan adanya zona bening di sekitar cakram dengan menggunakan penggaris atau jangka sorong. Untuk dapat mengukur diameter zona hambatnya, yaitu diameter vertikal ditambah dengan diameter horizontal zona hambat, kemudian dibagi 2, lalu dikurangi diameter sumuran atau diameter cakram, di mana biasanya diameter cakram yang digunakan yaitu 6 mm. Setelah semua proses dilakukan, langkah yang terakhir adalah analisis data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menganalisis data-data yang dibuat dalam bentuk gambar dan tabel. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, Bapak. Untuk Pak. Untuk tanggapan dari Pak Fred, tentang apa, terus dari mungkin bagian dari yang konveksi, terus dari bagian desain penelitian serta prosedur kerjanya pakai Aquades, mungkin bandingkan antara perlapan dengan kontrol, terus nanti ada zona bunuhnya juga. Kalau dari saya, saya agak masih apa? Ragu atau berat, soalnya untuk yang pengirim tweet ini juga baru penelitian yang pertama. Belum ada juga yang pernah melakukan ini, apalagi langsung diambil pada bagian-bagian soalnya penelitian serta prosedur kerjanya seperti itu. Nah, saya pikir begini, Anda yang tidak baca, kalau ragu-ragu itu ada banyak artikel yang sudah menulis sampai pada pengujian seperti itu. Hanya beda pakai bahan dasarnya yang berbeda. Tapi kalau tanaman itu dengan perlakuan seperti ini sudah terlalu banyak. Jadi kalau alasan, kalau ragu-ragu memang Anda tidak baca. Itu terukur dari saudara punya penelitian relevan cuma 4. Ya, kalau itu tanggapan saudara. Saya kembali kepada Pak Jibril. Bahan dasarnya tidak. Kalau itu dengan perlakuan seperti ini, halo Simenis, bisa dengar saya? Halo, Simenis masih bisa mendengar saya? Bisa dengar saya? Bisa, Bapak. Ya, itu Pak Alfred selain bertanya itu beberapa hal itu selain sumber fokus, kemudian apakah memang Anda
akan mengambil sampel itu dari yang sakit atau bagaimana? Itu harus Anda pastikan. Apakah Anda mengambil dari pasien yang sakit untuk pengobatan? Karena itu dari tulisan Anda dari pasien yang sakit untuk pengobatan. Karena itu dari tulisan Anda atau Tidak, Bapak. Atau Ana ini harus Anda jelaskan Pak Alfred atau jelas bahwa Anda mengambil Staphylococcus dengan tujuan Anda sebab tulisan Anda di bab 1 itu kalau dibaca kalau dibaca seperti Anda akan mengambil sampel dari yang sakit. Nah, itu masalahnya di situ karena Anda punya data. Mohon itu Anda konfirmasi baik-baik kepada kalau dibaca seperti Anda akan mengambil sampel dari yang sakit. Nah, masalahnya di situ karena Anda punya data. Mohon itu konfirmasi baik-baik. Silakan, Saudara Virgolia. Saudara Virgolia. Baik, Bapak Ani. Yang melihat memang latar belakang saya banyak kaitan dengan penyakit infeksi, apalagi penyakit infeksi otak. Silakan, Saudara Virgolia. Ya, Bapak. Saudara Virgolia. Ya, Bapak. Untuk dari latar belakangnya banyak kaitannya dengan proses jadi pengambilan bakteri dari orang yang bagus karena itu terkait juga dengan latar belakang yang sudah saya buat. Memang sebenarnya kalau dilihat Staphylococcus aureus itu untuk apa sampel yang saya harus ambil itu memang lebih bagusnya diambil dari orang-orang yang derita penyakit infeksi supaya bisa sinkron dengan latar belakang yang sudah saya buat. Masih ada informasi lain lagi karena informasi lain Virgoli karena di bab 1 itu lebih banyak berhubungan dengan pasien yang sakit. Sedangkan di rencana Anda menggunakan Staphylococcus bukan dari pasien. Ya, yang sakit, tetapi Anda mengambil dari laboratorium Balepom. Ya, itu perlu Anda konfirmasi baik-baik. Balepom. Silakan, Virgolia. Halo Virgolia, Anda konfirmasi baik-baik karena Anda mengambil fokus dari Balai POM. Nah, padahal di bab 1 Anda berbicara tentang pasien yang banyak yang sakit dan dengan masalah fokus. Untuk kalau Virgolia Anda masih baik karena Anda mengambil fokus dari POM padahal Anda berbicara pasien yang dengan masalah fokus.
Ya, Silakan, baik. Saya terima. Memang latar belakangnya kayaknya dengan infeksi. Jadi kalau misalnya Staphylococcus aureusnya diambil dari orang-orang yang terkena infeksi, itu harus memang sinkron latar belakang yang saya buat. Pak Jebri, maksud saya gini. Kalau untuk Staphylococcus yang laboratorium biologi, mungkin saya rasa saya harus mengambil dari orang yang terkena infeksi seperti infeksi saluran, mungkin di bagian pernafasan seperti dari di mukosa mulut. Ya. Baik. Sebentar, Virgolia. Alfred komentar. Sebentar, silakan Alfred. Jadi di latar belakang itu Anda jelaskan beda antara Staphylococcus aureus yang belum pernah terpapar antibiotik. Baik. Sebentar, Virgolia. Alfred komentar. Beda antara bakteri yang belum pernah terpapar antibiotik dengan yang sudah terpapar antibiotik. Nah, pasti kalau sudah terpapar dan tidak dituntas penanganan pengobatannya yang karena lalai atau tidak aktif, tidak telaten, maka otomatis dia akan resisten. Nah, apakah bakteri yang Anda ambil di lab mikro ini adalah bakteri yang sudah pernah terpapar? Kita tidak tahu. Ataukah sudah belum pernah terpapar? Karena kalau Anda mau yang sudah terpapar, percuma kontrolnya. Makanya saya bilang tadi, mestinya ambil langsung di pasien yang otomatis dia dalam proses pengobatan awal. Belum diberi perlakuan pengobatan antibiotik, kemudian kita uji daya hambatnya. Karena tujuan saudara adalah suatu saat Anda akan rilis tanaman ini untuk sebagai pengganti antibiotik. Itu poinnya yang mau saya sampaikan. Kalau Anda hanya sekedar tidak ada mencantumkan di latar belakang tentang resistensi, no problem. Silahkan pakai bakteri Staphylococcus aureus apa saja, apakah dia sudah pernah atau tidak masalah. Tapi yang ini saudara mau buat ini adalah saudara sudah mulai di awal itu mengatakan ada alternatif secara herbal karena persoalan resistensi dari bakteri ini ketika tidak patuhnya pasien menggunakan antibiotik yang sudah diproduksi secara massal oleh pabrik. Nah, ini poinnya. Kalau Anda mau kejar ke situ, mestinya langsung ambil dari pasien. Karena target kita akan tercapai. Nah, kita tidak tahu di lab mikro itu, Balai POM itu, dia sudah pernah terpapar, atau sudah diberi perlakuan ulang-ulang, sehingga dia resisten. Nah, kita tidak tahu. Kalau itu saudara bisa lacak, dia punya asal-usul, ada recordingnya, tentang dia ambil dari mana, dari pasien ini kah, belum ada terpapar, kemudian mereka lakukan kultur terus, tidak masalah. Nah, itu yang perlu Anda penegasan. Jadi saya mencoba untuk menggiring dalam arti yang positif, supaya kita sesuai dengan apa yang Anda buat alasan pertama, justifikasi di latar belakang itu. Itu saja poinnya yang bisa saya sampaikan. Demikian Bapak Jeffrey. Mohon maaf kalau ada yang salah. Ya. Bagaimana, Saudara Virgolia, Anda bagaimana? Silakan Anda ngomong dulu tentang yang ditanyakan dan yang dikomentari kembali oleh Pak Alfred. Silakan. Silakan Virgoli. Aduh Pak Alfred, sebenarnya langsung di tangan Pak Alfred ini. Pak Alfred, saya sudah serahkan penuh nih Pak Alfred. Saya mencatat semua yang... Baik, maaf sebelumnya tadi ada sedikit jaringnya bisa Silakan Firi. Silakan Anda komentar. Baik Bapak, maaf sebelumnya soalnya jaringan tadi kurang bagus, jadi saya kurang dengar sepenuhnya apa yang Bapak Alfred omong. Untuk saran dan masukan dari Bapak Alfred soal Staphylococcus aureus,
kaitannya dengan latar belakang yang saya sudah buat, terutama banyak kaitannya dengan penyakit infeksi di Kota Kupang. Ya Bapak, ini menurut saya memang sebenarnya harus diambil dari seperti tempat orang-orang yang terkena penyakit infeksi terus bisa di saluran pernapasan atau pencernaan dan lain-lain, biar ada hubungannya dengan latar belakang yang saya buat. Baik, baik. Nanti jadi pertimbangan buat Bapak Dr. Evo dan Bapak Jeffrey Amalo. Dan kemudian juga nanti masukkan. Jadi saya sarankan, kalau memang mengikuti alur pikiran seperti ada di latar belakang, maka saya sarankan desain penelitiannya adalah menggunakan apa yang sudah saya sampaikan kepada saudara itu, ya. Analis datanya juga begitu. Jadi desain penelitiannya adalah saudara menggunakan tadi pengukuran zona hambat, kemudian zona bunuh bakteri, dihitung dengan rumus itu, kemudian saudara punya rancangan perlakuannya beda, tidak seperti yang desain penelitian yang saudara buat itu. Saudara menggunakan eksperimental laboratorium semu, saudara menggunakan rancangan post test only control group desain, saudara bandingkan antara perlakuan dengan kontrol. Kalau ada perbedaan berpengaruh, baru lanjutkan pada level perlakuan kelompok mana yang paling berpengaruh, apakah di daya hambat atau daya bunuh tadi, ya. Kemudian perbaikan di metodologi untuk rancangan perlakuannya, jangan lompat dari 50 langsung 70, tapi 62,5 karena kau pakai levelnya 12,5 intervalnya. Ya, kemudian uji analisis datanya adalah tadi yang saya bilang, saudara pakai tadi dua variabel tadi, zona hambat dan zona bunuh, dengan tambahan uji lab yang saudara uji senyawa-senyawa aktif yang ada untuk mendukung nanti dalam analisis data. Kemudian nanti untuk analisis datanya jangan pakai metode deskriptif kualitatif dan seperti tadi, tapi saudara pakai tabel analisis Kruskal-Walsh, dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney. Kalau ada perbedaan menggunakan square untuk membedakan antara perlakuan dengan kontrol. Kontrol yang dimaksud adalah kontrol negatif, gitu ya. Baik, kontrol positif. Baik, mungkin itu saja. Kalau misalnya itu disetujui, kalau tidak, tidak apa-apa. Nanti ini saya serahkan kepada tim penguji, Bapak Roni maupun Ibu Rumah. Gitu. Mungkin dari saya itu dulu, Bapak Jeffrey. Saya kembalikan, mungkin lanjutkan dengan penguji kedua. Karena tadi Bapak Jeffrey bilang serahkan ke saya sebagai penguji. Untuk nanti sebentar kita putuskan modelnya seperti apa. Saya pikir gitu. Saya silakan kepada pembimbing saya penguji kedua, Bapak. Ya, baik. Ibu Rumah kah atau Bapak Roni? Saya minta maaf, saya tidak lihat. Pak Roni. Bapak Roni, silakan Bapak Roni, MSI, saya silakan waktu dan kesempatan. Ya. Halo. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Alfred, Dr. Alfred sebagai Ketua Penguji, Dr. Refli dan Pak Jeffrey sebagai pembimbing, dan Saudari Virgoli ya. Ya, baik. Ya. Baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, untuk bab 1 di bagian latar belakang nanti mungkin ya ini Virgoli tambahkan dengan informasi hasil penelitian sebelumnya yang ada kemiripan. Supaya sehingga mengapa nanti Virgoli mengambil kaitan dengan topik seperti itu. Yang pertama. Yang kedua,
di bagian bab kedua yaitu tentang klasifikasi itu ya yang ditulis di situ adalah berdasarkan pengamatan dari penulis. Apakah maksudnya ini Virgoli sendiri yang mengamati? Ini saya jadi bingung karena apakah memang klasifikasi ini dibuat oleh Virgoli atau diambil dari mana ini? Harus jelas, karena kalau klasifikasinya belum ada, ya itu penelitian sendiri lagi. Ya, kalau di sini tidak ada oleh peneliti, ini peneliti siapa, pengamatan di lapangan ini siapa. Kemudian yang ketiga, untuk di bab 3 juga, saya juga setuju untuk kontrol negatifnya itu pakai kuades. Dan itu juga biasa digunakan dan karena dia tidak mengandung apa-apa gitu. Kemudian yang belum ada di bab 3 itu adalah prosedur untuk membuat untuk klasifikasinya ya Pak, untuk klasifikasi itu untuk membuat gentamisinya belum ada. Nah, bagaimana membuat apakah diencerkan dengan berapa dan seterusnya. Kemudian hal yang berikut adalah di bab 3 juga metode sumuran itu metode, kalau saya baca di tulisan kamu ini halaman 21 itu membuat lubang. Nah, sementara yang kamu penelitian ini tidak membuat. Berarti harusnya yang lain ada dari Greenwood itu yang lebih cocok untuk menganalisa nanti. Karena ini bukan membuat lubang. Ya, tapi menggunakan disk tadi. Dan yang terakhir dari bab 3 ini adalah saya juga ada memperhatikan bagaimana cara kamu membuat konsentrasi itu. Nah, diambil dari konsentrasi sebelumnya. Nah, ini berisiko karena kalau pengencerannya atau pengocokannya kurang bagus, nanti konsentrasi sebelumnya jumlahnya berbeda begitu. Jadi lebih baik digunakan dari sumber dari ekstraknya langsung tiap konsentrasi. Ya. Nah, yang terakhir mungkin kalau saya apa yang disampaikan Pak Alfred tadi itu yaitu mengambil dari pasien ini menurut saya ya ada kesulitan karena ketika kamu mengambil dari pasien itu nantinya harus dikultur lagi, kemudian ya diisolasi dan harus dikarakterisasi, dipastikan bahwa yang ditemukan hanya bakteri itu, Staphylococcus. Sementara kalau menggunakan yang sudah ada, bakteri isolatnya yang sudah ada, asal nanti diremajakan lagi dan memang itu bakteri itu, maka dalam pelaksanaannya untuk penelitiannya itu lebih baik menurut saya. Ini yang selama ini, karena kalau mengambil lagi dari pasien itu harus diatur, diisolasi, dikarakterisasi, dipastikan bahwa itu Staphylococcus atau yang lain. Jadi penelitian-penelitian ya yang saya baca biasanya langsung menggunakan isolat yang sudah ada. Hal yang secara umum ya nanti dalam pengetikan kamu ini atau penulisan masih ada banyak kekeliruan baik dalam spasi atau
kalimat atau kata yang tidak lengkap. Nanti diperhatikan lagi. Mungkin saya untuk sementara itu saja, saya kembalikan Pak Afid. Terima kasih. Lanjut Sirkulia. Nah, dia keluar lagi, dia keluar ulang lagi. Aksesnya susah. Ya, sinyal di daerahnya. Tapi untuk dia di mana nih? Di Kupang atau di mana nih? Jangan-jangan dia di luar Kupang ini. Atambua mungkin, Atambua. Waduh. Iya ya. Atambua Pak. Jadi Dia di mana dia sekarang? Atambua Pak. Aktif dia? Aktif. Jangan-jangan dia di Betun sana. Jangan sampai Malaka Betun. Bukan. Sudah nih. Sudah masuk. Iya, jangan sampai ya. lagi dia. Ya. Halo Bapak. Kuliah. Ya, Bapak. Ada di luar saja, di luar saja. Di luar saja, yang penting bisa dengar. Bisa, ini Saya dengar kamu. Iya Bapak. Bagus. Oke. Bisa Bapak. Ya, di situ sudah. Kau jangan lari lagi ya. Nah, lanjut. Oh, di pinggir pantai dia. Oh, di pinggir pantai ya. Baik Bapak, untuk tanggapan Bapak Roni tadi saya mendengarnya Bapak. Oke, lanjut. Silakan berikan. Silakan berikan tanggapan. Untuk yang bagian klasifikasi Knirin Fuig, itu sebelumnya atas saran Bapak Jeffrey, saya sudah sedikit konsul dengan ibu rumah, tapi karena berhubung libur corona, jadi waktu itu hanya sampai di bagian family. Jadi saya bersama ibu rumah sudah sedikit bahas tentang Knirin Fuig, walaupun klasifikasinya hanya sampai di bagian family, Bapak. Ya. Oke, lanjut. Untuk metodenya, metode sumuran, di mana di situ ada tulis diameter sumuran, ya sebenarnya harus pakainya diameter dari kertas cakram, bukan dari diameter sumuran. Karena diameter sumuran itu kan termasuk dalam 3 metode dari metode difusi, tapi mungkin saya di situ yang kasih masuknya yang metode sumuran, tapi saya bukan kasih masuk yang diameter cakram. Diameter dari cakram. Waduh, keluar lagi. Keluar lagi dia. Keluar lagi itu Pak Roni. Sebentar Pak Roni. Keluar lagi. Masuk lagi. Mencari lokasi yang tepat, Pak. Iya. Ini dia di mana tidak tahu kita. Kalau dia di Kupang ya, signalnya rasanya bagus kok. Ini di luar ini. Terus untuk konsentrasinya Bapak, memang saya pakai metode pengenceran, tapi diambil dari pengenceran sebelumnya. Jadi kalau misalnya menurut saya, kalau misalnya kurang, saya akan membuat pengenceran 2 kali.
Tapi waktu itu saya rasa cukup karena konsentrasi yang diberikan kepada kertas cakram itu cuma dalam bentuk tetesan, hanya sekitar 30 mikroliter. Sedangkan hasil yang saya buat itu cukup banyak, mencapai sekitar 30 kalau misalnya saya pipet dari sebelumnya, pengurangannya mungkin hanya sampai 33 atau 66. Yang saya butuhkan itu kan cuma beberapa mikroliter karena saya teteskan ke kertas cakram, jadi saya rasa cukup. Saran Pak Roni Ya, itu kalau misalnya menurut kalau misalnya bakterinya kalau misalnya diambil dari orang-orang yang menderita infeksi, memang dia bakterinya memang harus dikultur lagi, diisolasi lagi, terus dilanjutkan mungkin dengan metode biokimia, uji katalase, pewarnaan gram, uji koagulase. Jadi masih proses yang panjang untuk didapatkan betul-betul kalau itu biakan murni Staphylococcus aureus. Jadi kalau menurut Bapak Roni memang menurut saya setuju dengan saran Bapak Roni, karena kalau misalnya diambil dari orang-orang yang terkena infeksi agak susah. Jadi biasanya orang langsung mengambil dari bakteri yang sudah ada, tinggal diperkaya lagi. Ya, tadi di awal bilang kau akan ikut. Waktu saya tanya bilang nanti ikut. Sekarang Pak Roni usul ini kau berubah lagi. Kau konsisten yang mana gitu? Dipertimbangkan atau bagaimana? Baik. Nanti baru kita dengar klarifikasi dari pembimbing saja. Ya Bapak, kalau misalnya bakterinya saya ambil dari orang-orang yang menderita infeksi, berarti memang saya harus melanjutkan dengan proses yang lain seperti pewarnaan gram, uji katalase, uji koagulase, biar saya bisa memperoleh biakan Staphylococcus. Baik. Dari Bapak Roni mungkin bagaimana, ada tanggapan, saya silakan sebelum nanti kita serahkan ke penguji 3. Bapak Roni? Baik, dari Bapak Roni sementara beliau ada keluar mungkin di tampilan. Kita pindah ke penguji ketiga, Dr. Anda Maria Rumah, MSI. Saya silakan, Mama Rumah. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfred. Jadi saya mau sambung dulu yang masalah di latar belakang. Jadi sebenarnya untuk virgol ini dia perbaiki latar belakangnya. Karena dari latar belakang yang dia buat, itu memang mengarah seperti yang disarankan oleh Pak Alfred. Ya, karena dia mengambil dari orang-orang yang sakit sebenarnya. Nah, jadi kita sarankan dia harus latar belakangnya itu yang dirubah. Sehingga proses ke belakangnya tetap ada. Kalau dia tetap pasang latar belakang yang ada sekarang, itu memang dia harus mengambil dari pasien yang menderita sakit. Tapi itu prosesnya panjang. Ya, mau minta izin untuk ambil sampel saya susah. Apalagi untuk proses berikutnya. Jadi kalau dari saran saya untuk virgoli, saya sarankan untuk latar belakang itu diperbaiki. Ya, diperbaiki dengan dia membuat bahwa kita mau memanfaatkan tumbuhan, ya, pemanfaatan tumbuhan untuk aktivitas antibakteri, ya. Dan dari situ itu yang pertama, dia harus memanfaatkan dari tumbuhannya dulu. Terus yang kedua, bahwa dia menceritakan tentang masyarakat secara tradisional memanfaatkan tumbuhan untuk mengobati aktivitas itu antibakteri itu. Misalnya dia mengambil yang di Atambua, memang di sana mereka menggunakan tumbuhan itu untuk apa, ya? Atau untuk sakit apa? Bukan ke arah antibakteri. Antibakteri itu kita di laboratorium. Sementara di masyarakat mereka tidak tahu ada bakteri atau tidak tahu. Oh, orangnya sakit. Dia menggunakan daun si
lamiase tadi. Ya, diambil daun itu direbus sama dikasih minum, oh sembuh. Oh itu pengalaman mereka. Nah, itu yang harus diangkat. Jadi bukan menulis tentang orang sakit di rumah sakit dan segala macam. Ya, untuk saran saya itu supaya lo dengan metodenya di belakang. Karena kalau kamu pasang yang latar belakang seperti ini, memang harus kamu mengisolasi bakteri dari pasien. Ya, Virgolenya, dengar ya, Virgole? Dengar ya? Ya, Ibu, baik. Terima kasih. Apa ya, supaya Ya, ke belakangnya metode kamu dan seterusnya tidak berubah ya. Tapi latar belakang yang kamu perkuat. Dengar, ya. Ibu. Nah, latar belakang yang diperkuat supaya metodenya kamu ke belakang itu bisa digunakan. Tidak harus mengisolasi bakteri fokus dari pasien. Nah, jadi latar belakangnya harus diubah. Itu yang pertama ya, karena kita alur tentang masalah itu. Jadi kenapa ambil pasien itu juga orang kedokteran dan kesehatan masyarakat, itu orang biologi. Orang biologi mengujinya di laboratorium, mengambil isolat yang tidak ada, ya, diremajakan. Oke, itu yang karena tadi masalah tentang di apa ya latar belakang ya. Kalau untuk judul, ya, judul ini kalau saya lihat selama di metode, ya, jadi ekstrak etanol, ya, ada etanol daun. Nah, kalau setelah saya baca di metodenya kamu itu ada evaporasi, menghilangkan lagi etanol, dan etanol tidak ada lagi di situ. Ya, etanol itu hanya kita gunakan sebagai pelarut untuk melakukan maserasi. Jadi kata etanol di sini untuk dari saya sarankan tidak digunakan karena nanti setelah dilakukan dengan metode kamu jadi kelapa itu dilakukan evaporasi untuk menghilangkan etanol. Ya, itu ada baca itu, ada karena itu juga menghilangkan etanol, tapi judulnya kan bukan kata etanol. Jadi, etanol itu adalah pelarut yang kamu gunakan. Jadi, tidak perlu ditampilkan di judul, ya. Itu untuk judulnya etanol itu. Untuk jenis tumbuhan, jenis tumbuhan ini memang berat untuk dia harus melakukan identifikasi. Ya, karena kemarin memang ketemu saya ada 2-3 kali, saya lihat dari morfologi, oh ini kelompoknya lamiase atau labiase itu kelompok jenis kucing. Jadi ada hubungannya, tetapi nama jenisnya belum. Ya, itu dia harus lakukan identifikasi. Sampai seminar hasil nanti bukan nama sendiri liquid, tapi nama jenisnya. Ya, nama ilmiahnya dan juga nama umum yang digunakan secara nasional. Ya, jadi ini karena dia kemarin konsultasinya belum sampai selesai, dia masih menggunakan nama daerah. Ya, tetap nanti harus dia melakukan identifikasi sampai menemukan nama jenis. Ya, itu tidak susah, hanya karena kemarin waktunya sudah tidak ada. Ya, dulu yang Lydia sudah 1 tahun dia tidak menemukan nama, tapi tadi saya datang, saya duduk 1 hari ketemu nama Abu Kilon itu. Ya, dulu juga dia pakai nama daerah, tapi dalam 1 hari saya suruh dia duduk dengan buku macam-macam taksonomi, langsung dapat nama jenisnya. Jadi ini tugas lagi untuk si Sumenes untuk identifikasi. Oke, yang berikut kenal latar belakang tadi, saran dari saya menurut bahwa ada banyak hal yang tidak angkat di situ. Misalnya clearing fluid ini untuk antibakteri, ada apa di situ? Itu cari saja dari pusat, tidak perlu harus kamu melakukan penelitian. Jadi pengalaman masyarakat di A2 ini menggunakan tumbuhan itu untuk apa, sakit apa, itu yang diceritakan. Sehingga kamu mau cerita kok bisa ya menyembuhkan ini. Berdasarkan pengalaman masyarakat. Nah, sekarang kamu uji secara ilmiahnya. Ya, di metode kami menguji tentang kandungan, ya. Ada etanol, bukan etanol, alkaloid, ya, ada ya, ya, ada ya, alkaloid, tanin, flavonoid, ya. Ya, Ibu. Nah, jadi itu ada itu. Jadi memang kamu mau tahu dia dari antioksidan itu senyawa apa? Alkaloid, ada alkaloid, ada tanin, saponin dan seterusnya. Terus sudah ada di situ. Nah, jadi itu yang kamu harus angkat. Kenapa biasa orang gunakan daun ini sebagai antibakteri di masyarakat? Nah, itu yang dilakukan harus kamu angkat.
Oke, yang berikutnya, karena di metodenya kamu juga mencari kandungan, yang urusan masalah adalah dipasang. Ya. Kandungan apa yang ada di dalam daun mirin itu. Ya. Jadi bukan hanya ada molecular antibakteri, tetapi karena ada kandungan itu, ya, flavonoid dan seterusnya, kita gunakan sebagai tes antibakteri. Ya, jadi untuk masalah bisa ditambahkan itu. Terus untuk di kajian pustaka ya tadi sudah dikomentari oleh Pak Roni, jadi itu harus tetap dicari nama ilmiahnya, ya, sampai ke spesies jenis. Metode untuk alatan bahan itu setelah dicek di pembuatan media, pembuatan macam-macam di bahan, semua tidak ada di bahan, ya, semua tidak ada di bahan. Itu ada sekian mili. Nah, di bahan tidak ada, itu usahakan ditambahkan. Misalnya untuk kontrol positif, apa yang mau dipasang, itu tidak ada juga di bahannya. Yang kamu pakai obat apa itu, ya, tidak ada di bahannya. Nah, di bahan masih kurang sekali itu. Oke, untuk yang pembuatan simplifia. Oke, simplifia ini bukan tugasnya kita, ya. Kita itu hanya mengambil daun, dikering anginkan, terus dibuat selanjutnya, tidak sampai ke simplifia. Ya, untuk prosedur kamu yang pertama itu dan seterusnya kita tidak sampai ke situ. Ya, jadi cari lagi jurnal atau literatur lain yang bagaimana prosedur untuk orang mau membuat ini ekstrak tubuhan ini. Saya tidak sampai ke simplifia. Oke, yang berikut, yang khusus untuk itu daun yang digunakan di umur yang sama, memangnya kamu nanam, ya. Apa sih boleh, ya, daun itu bukan umur yang sama. Kamu mengambil misalnya 3 daun dari atas, ya, daun ketiga yang kamu ambil bukan umur kecuali kamu nanam, ya, posisi atau letaknya, ya, daun ketiga atau daun keempat yang diambil, ya. Untuk pembuatan simplifia itu nanti dikomunikasikan lagi seperti itu. Ya, yang berikut untuk sterilisasi alat biasanya awal kita pakai, ya, semua alat yang mau kita gunakan kita lakukan sterilisasi, bukan di pembuatan media sterilisasi, terus diuji apa lagi kamu sterilisasi, ya. Jadi kau buat sterilisasi masing-masing, ya, tidak seperti itu, ya. Semua alat dan bahan yang digunakan sudah disterilisasi di awal, setelah disiapkan. Nah, itu nanti dibuat lagi. Terus yang berikut untuk pengukuran zona hambat, ya, untuk di poin D, pengukuran parameter. Nah, untuk pengukuran zona hambat itu ada rumusnya. Ya, ada rumusnya, kamu tinggal cari di literatur ada. Jadi posisinya itu dari ada. Nah, nanti kamu cari jurnal itu sudah ada. Oke, untuk pemanfaatan untuk bahan alat itu juga ada beberapa hal yang nanti kamu perbaiki, misalnya kapasitas steril dan seterusnya itu masih banyak yang tidak pas, ya. Yang di pembuatan suspensi bakteri, nah, itu bahan yang ada di situ tidak ada judul alat dan bahan di bagian depannya. Oke, untuk urut-urutannya nanti coba dilihat lagi, karena kalau lihat di pembuatan media sampai ke pembuatan suspensi bakteri itu ada yang missing di situ, ya, ada yang tidak nyambung. Nanti simpannya di mana? Kagetkan masuk ke pembuatan yang berikutnya lagi. Nah, jadi ada beberapa yang tidak pas, ya, tidak pas. Namun alhamdulillah tidak ada yang bilangnya apa yang kita gunakan. Oke, jadi saya kira itu saja untuk video. Jadi nanti coba dilihat lagi, nanti bisa kamu menanggapi atau konsultasikan dengan pembimbing khusus untuk latar belakang dan metodenya. Ya, karena kalau latar belakang ada sekarang masuk ke metode tidak pas, ya, itu sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau kamu merubah latar belakang, metodenya tinggal diperbaiki. Kamu memilih yang mana? Ya, karena kalau kamu tetap latar belakang yang ada sekarang, pekerjaannya harus diusulkan oleh Pak Albert, harus ke nah, saya pasien harus semacam. Ya. Nah, jadi silakan ke dan dengan pembimbing, silakan untuk diskusikan. Oke, terima kasih Pak Albert. Baik, terima kasih Mama Maria. Silakan Anda mau ditanggapi
Jimenez. Ya, Ibu, untuk klasifikasi sampai dengan spesies nanti akan saya lanjutkan lagi dengan Ibu. Kemudian untuk perbaiki latar belakang, terima kasih buat sarannya untuk perbaiki latar belakang. Saya rasa lebih bagus sekali supaya dia bisa untuk metode dan prosedur kerjanya bisa sesuai. Yang penting menitik beratkan kepada manfaat dari Stinirin Fuik ini sendiri sebagai antibakteri Staphylococcus aureus, terutama ketika kaitannya dengan penggunaannya di masyarakat. Seperti kandungan-kandungan yang digunakan, alkaloid, flavonoid, dan lain-lain. Untuk memiliki umur yang sama, memang maksud saya diambil mungkin dari daun ketiga atau keempat, tapi lebih bagusnya saya terima saran Ibu-Ibu, mungkin kata yang lebih tepatnya itu posisi atau letak, bukan umur yang sama. Memang yang saya maksud daun yang ketiga atau keempat, tapi yang saya tulis di situ memiliki umur yang sama. Sudah ya? Sudah. Baik. Penegasan juga. Anda mau pilih mana? Itu nanti didiskusi dulu dengan klarifikasi dari pembimbing. Apakah mau pilih yang pertama, ataukah mau pilih yang disyaratkan Pak Roni yang sudah diklarifikasi oleh Ibu Rumah? Kau jangan cepat-cepat mengambil keputusan karena ada di pembimbing. Kita penguji hanya melihat dari sudut pandang apa yang kau tulis. Gitu ya. Kemudian untuk prosedur itu segera perbaiki. Tolong baca banyak jurnal. Tadi saya katakan, kau punya penelitian perempuan itu cuma 4. Itu ya. Kemudian prosedurnya diperbaiki. Baca banyak prosedur. Kemudian untuk tujuan yang kedua, ada saran dari Ibu Rumah, itu kalau saya tidak salah tangkap, di rumusan masalah kedua apa saja kandungan senyawa aktifnya dan berapa kandungannya, itu yang tadi kau sudah pakai untuk kamu analisis itu. Jadi jangan dulu ke jauh-jauh, bahas dulu apa kandungan senyawa aktif, apakah dia fenol, apakah dia flavonoid atau tanin. Itu saja yang kau ini, karena 3 senyawa aktif itu yang biasanya dipakai untuk menghambat pertumbuhan bakteri, termasuk pertumbuhan bakteri dengan cara mengganggu permeabilitas dinding sel bakteri. Saya dengan terganggunya dinding sel menyebabkan dialisis. Nah, itulah dia punya manfaat ketika kau ukur apa saja kandungannya dan berapa kandungannya, itu sangat membantu untuk menjawab ketika Anda bahas tentang daya hambat atau daya bunuh terhadap bakteri. Ya. Kemudian nanti yang perlu mendapat klarifikasi dari pembimbing, selain tadi latar belakang, kemudian juga rumusan masalah dan tujuan, juga adalah yang penting itu adalah di analisis data. Analisis data itu tidak sekedar yang seperti Anda cantumkan, tapi kalau mau buat uji analisis, rancangannya diubah, kemudian analisis datanya tidak seperti itu. Harus ada analisis data statistik. Karena kau pakai level konsentrasi, kalau ada kontrolnya kontrol negatif, itu dengan Aquades atau apa saja, maka saran kami adalah bandingkan antara perlakuan dengan kontrol. Kalau ada berbeda, baru pada level perlakuan mana yang memberikan daya efektivitas yang tinggi terhadap daya hambat atau daya bunuh terhadap bakteri itu. Silakan itu nanti diklarifikasi oleh pembimbing, kemudian kita sepakat. Kemudian untuk taksonominya, tugas saudara jangan kembalikan pada Ibu Rumah lagi.
saudara cari referensi. Saudara bisa saja kirim tampil ke konferensi untuk mereka analisis di sana. Ya, mungkin itu saran kami. Saya kembalikan kepada pembimbing moderator sekaligus pembimbing 2, kemudian pembimbing 1. Sebelum kita putuskan final dari seminar hari ini. Demikian Bapak Gebri, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Bapak. Alfred, Pak Rudi, Bu Mary, saudara Virgolia Simenis. Baik, sebelum saya catat ini, saya komentar dulu. Anda tolong dengar baik-baik. Di bab 1 Anda ini sebenarnya yang membuat Anda jadi pusing sendiri. Bab 1 Anda ini lebih banyak cerita tentang yang diserang, orang yang terserang oleh si Staphylococcus. Yang sebenarnya Anda punya rencana itu bukan itu. Saya tahu Anda konsultasi pertama dengan saya itu, Anda kepingin tahu kalau saya memberikan si ekstrak mirin fuik ini bagaimana dengan keadaan Staphylococcus. Itu yang Anda pertama kali ngomong dengan saya. Dan saya sudah lihat, ini catatan saya sudah tulis di sini, Saudari Virgolia, saya Anda menanyakan sesuatu bahwa bagaimana membuat si bakteri ini tidak bisa beraktivitas dengan baik. Kemudian saya bilang begini, saya pernah menyarankan Anda, berarti Anda cari dulu apakah informasi tentang mirin fuik ini bisa memberikan peluang, atau punya kekuatan untuk sebagai zat yang bisa menghambat atau membunuh si bakteri itu. Nah, itu yang awal. Jadi saya rasa Anda harus ingat-ingat dulu yang awal Anda ngomong dengan saya. Saya ada catat di sini, makanya saya komentar ulang. Nah, dengan demikian dari saya, memang agak gitu susah juga untuk mendapatkan pasien dengan sakit-sakit yang seperti Anda sampaikan di bab 1, sehingga ditanyakan oleh Pak Dr. Alfred. Itu memang benar, karena Anda punya bab 1 yang mengantarkan Anda jadi pusing. Gitu. Sebenarnya sederhana saja. Anda di bab 1 itu seperti Ibu Mary katakan, tentang orang menggunakan fuik ini. Itu yang perlu Anda informasikan banyak. Kemudian sebagai obat lah, gitu. Karena mereka pakai kan sebagai obat herbal. Nah, itu yang perlu Anda sampaikan. Kemudian dari dari yang Anda sampaikan itu, kemudian Anda juga menyampaikan tentang di bab 1 itu gejala-gejala yang muncul dari kalau diserang oleh Staphylococcus. Nah, itu yang perlu Anda sampaikan. Tapi nampaknya Anda menulis yang langsung penyakit yang data di rumah sakit. Saya rasa terlalu banyak juga. Nanti mungkin dari saya juga perlu direvisi, dikurangi. Nah, kemudian betul bahwa nanti untuk zona bening itu tidak semuanya untuk yang membunuh ya. Itu harus ingat baik-baik. Tidak semua. Mungkin juga dia bisa bertahan dan sebagainya. Anda harus, karena itu Anda perlu menguji dengan uji kimia yang lain itu, alkaloid dan sebagainya, untuk membantu menjelaskan. Nah, itu yang perlu Anda ingat, dan itu juga sudah dikomentari oleh Pak Alfred sendiri, Pak Roni dan Ibu Mary, dan saya juga mencatat ini. Kemudian rancangan Anda betul, jangan lompat-lompat. Kalau Anda mau lompat harus punya
alasan yang jelas. Dari 50 ke 75. Ada apa sehingga Anda melompat ini? Kemudian level konsentrasinya betul harus dicantumkan secara jelas. Kemudian alat bahan yang Anda pakai dalam pengujian-pengujian itu juga harus masuk lengkap di dalam alat bahan dalam bab 3 itu. Nah, kemudian saya masih punya Pak Roni lagi tentang tambahan info tentang hasil penelitian yang ada kemiripan yang relevan. Itu juga disampaikan oleh Pak Dr. Alfred tadi juga sudah sampaikan. Berarti Anda harus menambahkan di bagian ini. Sedangkan klasifikasi, saya juga setuju dengan Pak Alfred, dengan Pak Roni, jangan membebankan orang lain lagi. Anda cari, jika Anda merasa kesulitan sekali untuk klasifikasi, baru mungkin berhubungan dengan Ibu Mary ataupun dosen-dosen yang lain. Tapi Anda jangan berharap langsung datang di dosen yang bersangkutan. Anda cari dulu, sampai di mana Anda cari, itu penting sekali. Jangan langsung saja. Coba Anda cari dulu, kemudian kalau dapat, yang belum jelas dikonsultasikan kembali. Berdasarkan referensi buku, bukan referensi Anda, referensi buku. Kemudian, perlu untuk tadi katanya perlu diremajakan kembali sesudah Anda bawa dari laboratorium. Kalau seumpama Anda ambil dari BPOM. Kalau menurut saya remajakan itu penting karena itu mulai start Anda mulai awal kembali. Dan itu penting. Itu juga disampaikan Pak Dr. Alfred, Pak Roni, dan juga Ibu Mary. Jadi tolong diingat itu baik-baik, itu penting sekali. Kemudian dari Ibu Mary masih banyak lagi. Latar belakang ini kita perlu revisi sedikit supaya konsentrasinya terhadap penggunaan nirindfuik ini di kampung-kampung di tempat Anda. Jadi jangan terlalu meluas supaya tujuan Anda tercapai, jangan terlalu meluas. Kemudian manfaat yang sudah didapatkan oleh masyarakat ini penting untuk Anda sampaikan. Kemudian betul untuk judul, kalau memang ini etanol saya rasa tidak terlalu, itu kan ekstrak nirindfuik sebenarnya yang menggunakan etanol dan sebagainya. Oke, nanti kami akan lihat. Kemudian Anda tolong ingat uji-uji alkaloid, tanin dan sebagainya, tolong diingat itu bagian yang akan mendukung bagaimana waktu Anda menguji di zona bening itu. Dia menghambat, membunuh, dan sebagainya. Katanya nanti didukung oleh uji-uji kimia yang tadi Anda sampaikan, mulai dari alkaloid sampai tanin. Jadi jangan sampai Anda berpikir dari alkaloid dan tanin duluan. Justru itu yang nanti mendukung hasil Anda nanti pada waktu Anda uji mikrobiologi. Kenapa? Karena Anda mau uji aktivitas ekstrak sebagai antibakteri. Nah, ini. Jadi Anda harus hati-hati, jangan sampai Anda lebih tekankan pada uji-uji alkaloid dan sebagainya. Kemudian yang terakhir dari saya tidak tahu bagaimana keadaan lab, tapi Anda harus try out dulu. Harus Anda remajakan dia, Anda try out dia dalam beberapa hari ini, jika mungkin, supaya waktu penelitian Anda yang sesungguhnya, Anda sudah mendapatkan Staphylococcus yang sudah diremajakan kembali. Artinya itu mulai start kembali dari awalnya. Demikian komentar saya. Mungkin sebelum ini saya sampaikan, kembalikan dulu kepada Pak Refli sebagai pembimbing 1. Terima kasih Pak Refli. Silakan Pak Refli, terima kasih. Iya Pak. Terima kasih
Pak Jeffrey yang sudah moderasi kegiatan seminar, juga oleh keterlibatan Pak Dr. Alfred juga membantu dalam mengarahkan jalannya proses tanya jawab antara penguji dan mahasiswa yang bersangkutan. Sebelum dilanjut, mungkin ada beberapa komentar yang perlu saya sampaikan dalam merespon berbagai masukan yang konstruktif dari Bapak Ibu penguji yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa yang akan menjadi calon peneliti. Mungkin saya akan menggabung saja kalau hal-hal yang sama. Saya mulai dari judul. Jadi tadi disarankan kalau bisa etanol itu dihilangkan. Bisa, kami bisa menghilangkan itu, dapat menghilangkan itu, tapi tentunya ada juga alasan mengapa etanol itu dimasukkan. Karena yang menentukan kehadiran bioaktif dalam ekstrak adalah ketika dikeluarkan itu adalah pelarut. Tingkat polaritas akan menentukan jenis bioaktif apa yang akan keluar. Oleh karena itu, di beberapa jurnal referensi biasanya mereka menempatkan ekstrak etanol dari mana begitu, apa daun, akar. Tapi tidak masalah bagi kami, ekstrak daun juga tidak apa-apa. Jadi ekstrak daun saja itu tidak masalah tanpa pelarutnya. Nah, tentunya nanti akan lebih sangat-sangat perlu ditegaskan oleh peneliti dan juga menjadi perhatian kami bahwa etanol itu menjadi critical point. Karena ketika dimaserasi dengan air dibandingkan dengan heksan, senyawa bioaktifnya pasti berbeda. Sangat berbeda. Oleh karena itu biasanya peneliti dalam penelitian-penelitian bioaktif biasanya menggunakan pelarut-pelarut yang berbeda atau campuran pelarut-pelarut dengan perbandingan yang berbeda. Meskipun campuran pelarut itu 3 macam pelarut yang kita gunakan misalnya, namun rasionya berbeda, maka bioaktifnya berbeda. Nah, di situ critical point-nya. Nah, itu juga yang membedakan penelitian-penelitian lain, bisa saja tumbuhannya sama, parameternya sama, tapi pelarutnya, ketiga pelarutnya sama, tapi rasionya yang berbeda, itu juga suatu kebaharuan. Baik. Namun saran dari Ibu Maria Ruma, mohon diperhatikan, Saudara Simenes, untuk kita menggantikan saja, tapi penekanannya di dalam metode itu harus ada. Terkait dengan pendahuluan di latar belakang, saya sangat setuju juga itu di luar dari pantauan kami, maka masukan-masukan itu sangat baik sekali, kami setuju sekali, lebih penekanan kepada pengalaman-pengalaman yang dimunculkan di tengah masyarakat, kemudian apa saja yang masih bersifat non-ilmiah dibawa ke dalam suatu ranah ilmiah di dalam penelitian ini. Tentunya Staphylococcus sebagai salah satu patogen yang menyerang kelenjar mukus pada saluran pernafasan maupun pencernaan itu juga menjadi perhatian. Oleh karena itu mungkin juga penekanan karena penekanannya adalah ke bakteri tersebut. Oleh karena itu perlu juga ditekankan juga mengapa penting menjadi latar belakang mengapa bakteri ini menjadi penting untuk dipelajari atau dikaji dengan aplikasi klinik food itu. Kemudian itu beberapa masukan. Jadi kami terima masukannya, jadi akan kami mencoba melihat kembali dengan lebih tajam sehingga tidak bias dengan apa yang dirumuskan dan yang akan dicapai dan akan dilakukan. Baik. Kemudian untuk kajian pustaka, ya betul. Ya, kami juga sini mohon maaf, memang kajian pustaka itu menjadi istilah apanya itu disebut science of arts. Jadi apapun yang terkait dalam judul itu harus dijelaskan dengan rinci. Oleh karena itu klinik point itu di mana pemanfaatannya berdasarkan pengalaman itu belum termuat dengan baik seperti apa yang disarankan oleh Ibu Ruma. Itu oleh karena itu kami akan
menyarankan anak kita untuk memuat lebih banyak tentang pengalaman-pengalaman itu. Ada unsur etnobotaninya di dalam, tidak masalah, karena ini penting, tidak lepas dari kearifan-kearifan lokal yang diangkat secara ilmiah, kemudian yang akhirnya ke depan menguntungkan dari aspek ilmu pengetahuan dan kesehatan. Tolong diperhatikan Saudara Ximenes. Kemudian yang berikut menyangkut, betul, menurut saya tentang simplisia segala macam itu, saya pikir tidak perlu terlalu detail ya, karena itu pasti berulang-berulang. Oleh karena itu yang lebih penting adalah tadi yang juga dijelaskan Ibu Mary dan Pak Alfred, yaitu tentang metabolit sekunder yang terkandung di beberapa senyawa bioaktif, khususnya pada tumbuhan-tumbuhan yang memiliki kekerabatan yang dekat. Nah, itu yang perlu mungkin dibahas, dimasukkan berdasarkan riset-riset sebelumnya, sehingga kita bisa membuat suatu dugaan sebagai seorang peneliti bahwa oh ya ini mengandung ini, begitu. Jadi Saudara Ximenes mohon diperhatikan hal-hal yang terkait dengan materi-materi hayati yang punya hubungan kekerabatan dengan tanaman yang Anda kaji, tumbuhan yang Anda kaji, itu diangkat ya. Dan penelitian ini memang betul sangat banyak sekali. Memang dia studi relevan itu hanya berapa itu? Saya saja baru buka ini langsung muncul ini ada 8. 2019, 2020. Jadi mohon itu lebih dilihat yang terbaru ya, supaya kita bisa mengikuti perkembangan bagaimana mengisolasi. Dan penelitian-penelitian ini tetap diterima, sangat diterima dengan beberapa jurnal nasional maupun internasional, seperti yang saya lihat di sini. Dia sederhana sekali, hanya tentang propolis, antibakteri, dengan pemanfaatan propolis sudah termuat, sangat bagus saja di Spring Link. Oleh karena itu, kita berharap mungkin Bapak-bapak penguji dengan kami dan mahasiswa, kita akan berusaha menghasilkan suatu pekerjaan yang baik, karena mungkin Greenfield ini kalau menurut saya sendiri belum tahu namanya apa. Makanya itu ada ibu rumah sini, nanti kita minta bantuan teman-teman lain untuk mengidentifikasi. Sehingga kalau sudah tahu namanya, kita googling apakah sudah di studi atau belum. Nanti kita lihat. Jadi mudah-mudahan ini sesuatu yang baru yang bisa kita muat dalam jurnal-jurnal yang nasional maupun internasional. Baik, itu untuk pustaka. Ya. Oleh karena itu pustaka lebih menekankan kepada senyawa-senyawa bioaktif yang terkandung dalam bahan-bahan hayati ya. Tidak kepada, mungkin metode bisa masukkan, tapi lebih penekanan, jangan buat semacam prosedur, jangan, ya. Metode maserasi yang digunakan, mengapa menggunakan pelarut yang berbeda, kenapa menggunakan etanol, kenapa menggunakan heksan. Nah, itu dijelaskan dan itu tidak termuat. Ya, baik. Kemudian mengenai metode. Di sini metode, baik Bapak Alfred, pertama pengambilan sampling. Objeknya apa? Bakteri Staphylococcus aureus diambil secara in situ di dalam jaringan, atau kita ambil dalam piaraan yang sudah ada. Baik. Tentu ada pertimbangan. Pertamanya saya juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Alfred, namun ada dua pertimbangan setelah ada penyampaian dari penguji 2 dan 3. Satu, kondisi kita saat ini, Bapak Alfred, kondisi COVID, jadi itu juga menjadi pertimbangan. Satu, kedua, tentu dalam proses mendapatkan Staphylococcus aureus, tentu memiliki suatu tahapan-tahapan yang cukup panjang. Dan itu sebenarnya merupakan suatu penelitian tersendiri, karena apa? Di situ juga kita akan menentukan seberapa tingkat resistensi daripada bakteri tersebut yang sudah mendapat perlakuan-perlakuan antibiotik pada pasien-pasien yang berbeda. Itu suatu penelitian tersendiri. Oleh karena itu tentunya, karena ini mahasiswa, jadi bukan saya meragukan mereka, tentunya kita mengantisipasi ke depan, ini suatu pekerjaan yang baik sesungguhnya, tapi mungkin kita cari ke mahasiswa yang lain
yang bisa melakukan itu untuk mencari seberapa besar tingkat resistensi bakteri autoimun pada pasien-pasien yang mengalami infeksi saluran pencernaan yang sudah diintervensi dengan antibiotik. Itu sangat menarik juga, Pak. Kemudian bicara tentang infeksi, tentu tidak hanya Staphylococcus aureus, ada begitu banyak jenis-jenis Staphylococcus dan bahkan jamur juga terlibat di dalamnya. Oleh karena itu suatu pekerjaan yang sangat detail sekali untuk mengisolasinya. Oleh karena itu dengan tetap menghargai apa yang disarankan itu menjadi suatu inspirasi bagi mahasiswa lain untuk melakukan penelitian, maka kita mempertimbangkan satu dan lain hal, maka apa yang disarankan oleh Bapak Roni dan Ibu Maria mungkin itu kami pembimbing mensepakati, Pak. Kemudian apa yang Bapak sarankan itu mungkin menjadi inspirasi bagi mahasiswa lain untuk melakukan penelitian itu. Nah, itu satu. Kemudian mengenai desainnya, baik. Memang ada beberapa jurnal Bapak Alfred, beberapa jurnal seperti apa yang saya baca di depan saya ini. Nah, dia memang menggunakan biasanya uji bakteri itu karena belum diaplikasikan, biasanya dia menggunakan yang kuantitatif, yang deskripsi saja. Namun ada beberapa penelitian yang saya baca di sini, ada Sahrul dan kawan-kawan itu dari Unila itu menggunakan apa yang persis Pak sarankan, yaitu metodenya adalah only group only ya. Nah, itu sepakat Pak. Sepakat saya sebagai pembimbing satu, sepakat kita menggunakan itu. Kita desain penelitiannya menggunakan post test only control group. Memang di beberapa jurnal yang saya baca di sini ada 5 jurnal yang saya baca ini tidak menggunakan itu, lebih ke deskripsi. Tapi menarik juga apa yang Pak sarankan itu dari jurnal yang saya dapat itu seperti apa yang Pak saran persis dari Hidayat dan kawan-kawan 2015. Jadi di situ post test only control group. Kemudian uji apa dia berbeda atau tidak, kita pakai Kruskal Walsh. Kalau dia ada perbedaan dan pengaruh, maka kita uji dengan Whitney atau demikian. Nah, saya setuju dengan itu, Pak. Tolong saudara peneliti, tolong dimasukkan itu. Ya, tolong dimasukkan. Kemudian mengenai parameter, benar, parameter. Memang biasanya parameter dipakai itu, Pak, biasanya parameter hambat. Namun memang itu yang menjadi intinya. Seperti apa yang disarankan oleh Ibu Maria dengan persamaan-persamaan tertentu dengan prosedur yang benar, maka parameter itu biasanya dipakai. Tapi ada juga menggunakan parameter daya bunuh. Ya, oke. Kami terima itu Bapak. Tolong Saudara Simenes memperhatikan itu. Jadi bukan hanya daya hambat tapi juga daya bunuh. Tentu ada persamaannya itu, dari Hidayat et al. Itu ada persamaannya itu. Silakan digunakan, dipelajari lebih detail dan didiskusikan. Baik, untuk parameter, untuk desain kami menerima saran apa yang disampaikan oleh Pak Alfred, Pak Dr. Alfred, dan juga parameter yang digunakan. Kemudian, dalam penelitian ini betul, ada dua hal penting yang akan diungkapkan, yaitu seberapa efektivitas ekstrak daun ini terhadap bakteri Staphylococcus. Yang kedua adalah tentu seperti dikatakan oleh pembimbing 1 dan ketiga penguji bahwa bioaktif itu menjadi concern yang penting juga. Oleh karena itu dalam rumusan masalah tujuan itu tidak termuat itu. Mohon maaf sekali. Padahal itu penting untuk menjelaskan. Oleh karena itu tujuan lain itu mohon Saudara Simenes memperhatikan rumusan masalah tentang kandungan-kandungan metabolit sekunder atau kandungan-kandungan bioaktif yang terdapat pada ekstrak daun Chronic Voe. Nah, tolong itu disampaikan, tolong itu ditulis, kemudian nanti karena itu sudah merupakan suatu masalah, tentu Anda harus ungkapkan juga di latar belakang tentang permasalahan kenapa itu harus menjadi masalah. Itu harus kau ungkapkan. Karena memang studi tentang bioaktif di Chronic Voe itu kalau memang sejauh ini belum didapat karena memang saya sendiri memang belum tahu bahasa Latinnya. Oleh karena itu mohon bantuan ibu rumah untuk, walaupun memang kami berharap anak-anak ini harus survive, harus mampu mengungkapkan seperti apa yang disarankan pembimbing 2. Tentu dari aspek justifikasi ilmiah tentu kami mengharapkan ibu-ibu yang terlibat
dalam studi klasifikasi anatomi untuk mengklarifikasi, karena itu menjadi justifikasi ilmiah, itu penting. Nah, baik. Kemudian mengenai umur tanaman, betul, daun yang sama. Jadi umur memang sama. Dari mana kita menentukan umur yang sama? Tentu berdasarkan kedudukan daun dari atas atau dari bawah kita hitung. Kenapa dari bawah agak sulit ya? Kadang-kadang sudah gugur kita sulit. Biasa dari atas. Itu baik. Kita ikuti sarannya itu Ibu. Kemudian tolong diperhatikan saudara peneliti, calon peneliti memperhatikan juga tentang jadi relevansi studi tadi yang disampaikan oleh, maaf saya lompat lagi, saya mundur lagi, yang disampaikan Pak Dr. Alfred. Jangan hanya di bawah 10. Kalau bisa itu 15 lah minimal, dan kalau bisa 5 tahun terakhir. Karena ini penelitian yang sangat progresif. 5 tahun terakhir. Saya setuju itu apa yang disarankan oleh, dan ini menjadi perhatian untuk mahasiswa lain juga untuk memperhatikan terkait senyawa-senyawa bioaktif. Itu sangat penting. Kemudian metode, baik. Kemudian prosedur. Jadi tolong ditulis dengan baik dan lengkap tentang prosedur-prosedur itu ya. Termasuk apa yang disarankan oleh penguji 2 tentang bagaimana engkau membuat kontrol positif. Kau larutkan dengan apa? Ya. Apakah kau larutkan DMSO atau kau larutkan dengan Aquades? Ya. Nah, sepakat dengan Pak Alfred, bisa menggunakan Aquades Pak, bisa menggunakan DMSO Pak. Bisa. DMSO salah satunya penstabil pH. Jadi bisa menggunakan itu, bisa menggunakan Aquades. Jadi kita sepakat saya menggunakan Aquades sebagai kontrolnya. Salah satu kontrol. Kemudian ya, seperti yang disarankan oleh Ibu Rumah, tolong itu diperhatikan prosedur-prosedur termasuk oleh Pak Roni, tolong itu diperhatikan prosedur, tahapan-tahapan kronologisnya supaya dia kelihatan bagus. Jadi tidak mempersulit Anda ketika Anda membuat alur penelitian. Dari situ Anda bisa membuat alur penelitian sehingga nanti di lab Anda tinggal melihat alur itu. Kemudian baik, saran juga masukan dari pembimbing 2 benar sekali. Saya pikir perlu adanya suatu tryout. Ya, perlu lakukan tryout. Oleh karena itu dalam tryout ini kalau menggunakan lab kita, bisa tryoutnya menggunakan lab kita dengan catatan harus ada izin. Seluruh mahasiswa yang mengakses lab itu dimungkinkan sesuai dengan memang perintah, bukan perintah, anjuran daripada Mas Menteri kemarin sore ya. Jadi Mas Menteri mengatakan bahwa proses perkuliahan tetap berlangsung secara daring, namun kegiatan-kegiatan berkaitan dengan tugas akhir itu bisa dilakukan secara langsung di lab, tentu dengan prosedur-prosedur protap-protap kesehatan yang sudah ditetapkan. Begitu. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak Dr. Alfred, Bapak Roni, dan Ibu Rumah yang telah memberikan suatu masukan-masukan konstruktif. Kami juga tetap berharap kita tetap berkonsultasi, karena saya berharap sekali dan juga Pak Pembimbing berharap sekali bahwa apa yang kita kaji ini kalau bisa kita tulis, kita masukkan ke dalam jurnal-jurnal yang memang khusus masalah bioaktif, walaupun kita studinya adalah kualitatif. Oh iya, berkaitan tadi dengan metabolit sekunder, kalau memang dianjurkan 3 ya baik, tapi kalau memang penelitinya bisa 5 juga bagus, karena ini sifatnya kualitatif, Ibu, ini sifatnya kualitatif, jadi dia hanya melihat perubahan warna, tidak kuantitatif, sehingga mungkin memperkaya ketika dia membahas. Nah, ya, begitu. Jadi nanti kita lihat itu. Saya berharap bahwa hasil tulisan ini Prodi membuat kebijakan bahwa jika ada penelitian yang baik, maka seluruh yang terlibat di dalamnya, baik pembimbing, penguji, masuk sebagai anggota penulis. Tentu sebagai penulis adalah peneliti. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Pak Jeffrey. Atau saya tutup saja? Langsung sudah. Oke, baik. Saya
Saya tambahkan dulu, Bapak. Baik, baik, silakan. Silakan kalau ada tambahan. Baik, terima kasih. Kita langsung saja. Jadi, terima kasih Bapak Dr. Refli. Saya sepakat kalau bisa ini yang terbaik. Baik. Apalagi ini dia new species. Kalau bisa dia new species, itu sangat menarik untuk kita publikasi. Betul. Karena itu saya pikir riset-riset rencana yang sudah kita sepakati tadi, memang nanti kita akan pilih Bapak Dr. Refli, Bapak Jeffrey. Pertama memang kita sepakat, karena tadi acuan saya dari latar belakang. Tapi kita sepakat, seperti usul syarat dari Bapak penguji 2 dan Mama Rumah, kita sepakat perbaiki di latar belakang dan fokus hanya berdasarkan pada bakteri yang sudah diisolasi. Betul. Baik. Nanti progresnya, kita coba ambil bakteri yang ada langsung pada pasien untuk jangka waktu ke depan sebagai riset lanjutan. Betul sekali. sekali. Itu masuk dalam tim kita sebagai dosen. Baik. Supaya mempertegas apa yang sudah dilakukan oleh Ximenez ini. Iya, iya, betul. Ya, saya sepakat, mari kita beri perhatian yang sangat serius karena ini new species. Saya pikir begitu karena belum digunakan atau belum teridentifikasi, sehingga kalau dapat semua data hasil analisis data itu memang harus terukur. Betul. Secara statistik juga betul harus baik sehingga waktu kita publikasi memang betul-betul bisa kita masuk ke misalnya ke Scopus juga bagus. Saya pikir ini bisa asal betul-betul memang datanya. Karena itu saya sarankan untuk perlakuannya, saya sarankan begini, untuk rancangan perlakuannya tolong Ximenez dapatkan data di lapangan dulu tentang berapa banyak yang dipakai, sehingga itu menjadi justifikasi bahwa kita mau pakai level berapa nih, supaya lebih bagus. Baik. Saya kadang-kadang misalnya dia dicampur dengan bahan apa atau dipakai sekian dalam air kemudian ditempelkan berapa sih banyaknya. Untuk sakit ini dipakai sekian banyak. Nah itu yang menjadi dasar rancangan perlakuan sehingga kita mengestimasi kira-kira berapa yang akan kita pakai. Baik. Mungkin begitu Bapak Refli. Sehingga nanti untuk penelitian lanjutan kita langsung ambil kepada untuk level dosen, kita ambil langsung kepada pasien. Kita buat surat izin, kode etik, kemudian kita aplikasi. Nah, kemudian jangan lupa juga, Saudara Ximenez, tolong buat surat izin kode etik. Karena nanti ini berkaitan dengan ini. Kalau memang itu diperlukan, mungkin Bapak Dr. Refli, kalau memang itu diperlukan, silakan diambil. Kalau tidak, juga tidak apa-apa. Tapi paling tidak untuk amankan publikasinya. Ya. Supaya betul-betul memang kita ikut prosedur yang ditetapkan oleh syarat untuk publikasi yang baik. Gitu. Ya. Mungkin dari saya itu saja Bapak Refli. Untuk uji pelapor, uji bisa induktifnya harus dilakukan sebagai data pendukung untuk pembahasan nanti. Ya, betul. Baik, itu saja Bapak Refli. Terima kasih. Nanti silakan mau diskusi oleh Saudara Ximenez, perbaikan. Saya sudah berikan tadi pagi. Silakan tinggal diperbaiki apa saja yang sudah. Semua masukan tadi yang sudah sampaikan sudah. Baik, itu dari saya. Ibu rumah adakah mau tambahkan? Ada. Silakan Ibu rumah. Ya, silakan Ibu rumah. Ya, saya kira saran yang sudah saya sampaikan tadi saja Pak. Ya, silakan. Nanti kita akan bantu untuk identifikasi jenis. Baik, terima kasih. Ya, setelah dia datang dulu, asal dia mau duduk tekun, karena itu harus tekun dari pagi sampai sore bisa dapat nama jenisnya. Ya. Baik. Jadi, Baik. Ibu Pak Roni. Bagaimana Pak Roni? Pak Roni mungkin lagi. Lagi. Baik. Mungkin saya kembalikan. Jadi prinsipnya kita pembimbing semua sepakat dengan apa yang sudah tadi Bapak Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 sampaikan, dan kita supporting benar semua supaya ini menjadi tulisan yang menarik, penelitian yang betul-betul relevan dan bisa dipublikasi. Dan terima kasih untuk kalau mau libatkan kita dalam publikasi ini nanti. Terima kasih Bapak Pembimbing 1, Bapak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Baik. Saya ya. Jadi ini memang kebijakan prodi bahwa suatu artikel yang bisa berpotensi ditulis dimanapun itu melibatkan pembimbing dan penguji. Karena pemikiran-pemikiran penguji itu yang mengkritisi dan menyempurnakan tulisan itu. Kami kan tidak bisa melihat semuanya itu. Karena itu kita bekerja sama baik. Tadi sudah dibahas nanti pendahuluannya supaya kita tidak terlalu banyak merevisi pendahuluan, latar belakang masalah, sehingga itu betul-betul tinggal kita masukkan. Begitu. Sekarang
Anak kita tinggal meneliti. Oke, baik, itu saja mungkin ya. Tadi mengenai spesies, saya berharap ini adalah spesies endemik. Kalau memang endemik ya, kalau dia endemik. Labiate. Oh iya. Labiate dari namanya, ya. Iya, jadi itu menurut Ibu endemik ya, atau? Bisa juga karena itu ada di atang buah. Daunnya tadi kalau yang lain tuh daunnya agak lebar, dia Oke, daunnya baik. sempit. Berarti bisa saja ya, baik. Itu menarik sekali karena kalau dia endemik berarti itu masuk pada peraturan konservasi yang harus dilindungi, bukan? Oleh karena itu juga menjadi strategi konservasi beberapa spesies endemik yang ada di daerah kita yang banyak sekali ya. Jadi kondisi alam kita yang kering sesungguhnya banyak hal yang perlu dikaji. Baik, itu saja mungkin atas partisipasi dan kontribusi yang ada satu jenis Pak, ini ada satu jenis tumbuhan di Kupang ada, memang di tempat lain ada. Orang sini bilang kuku setan. Mungkin Pak pernah dengar? Ada pernah dengar kuku setan, tapi saya belum lihat. Ya. Untuk obat juga, hanya belum mau saya ada rencana membuat itu. Kita terlibat saya Ibu. Jadi kuku Pontianak gitu. Mereka bilang kuku Pontianak. Oh baik. Kuku Pontianak. Kuku Pontianak itu yang agak tajam sedikit. Gitu, kan? Itu. Baik Pak. Kuku Pontianak. Saya pikir kita perlu terlibat semua ini. Kita dosen. Jadi ada semacam klaster untuk mengkaji tentang tanaman-tanaman berpotensi, materi-materi hayati untuk bioaktif ke depan. Iya, saya pikir itu kita akan buat itu ya, Ibu. Jadi siapa saja yang punya ide, mari kita bergabung. Ya, oke. Baik, mungkin dengan kesepakatan kita bersama dan rasa syukur bahwa ujian proposal ini berjalan dengan baik. Dan yang terpenting adalah untuk Saudara Ximenez memperhatikan semua apa yang menjadi masukan. Semua kegiatan ini direkam, nanti silakan diambil rekamannya. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Salam. Selamat melakukan riset. Salam. Tuhan berkati. Iya. Bapak yang selamat, Ximenez, Anda kerja banyak. Baik, Bapak Jebri. Bapak Jebri baru kelihatan. Tapi sudah dia pulang Kupang dulu. Dia